Tempat pula bangunan dapur umum di Monumen Pancasila Sakti yang dulunya milik warga setempat dan dijadikan PKI sebagai tempat menyiapkan makanan bagi para anggotanya. Museum Satria Mandala menyimpan sejarah tentara Indonesia secara lengkap terkait sejarah Perang Kemerdekaan dalam bentuk koleksi atau diorama dari zaman pembentukan militer sejak bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR hingga menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tapi museum ini tak lepas dari cerita berbau mitos. Hal itu pertama kali diungkap oleh orang-orang yang pernah berkunjung ke museum tersebut. Konon katanya pemirsa, di gedung ini ada aura mistis. Selain merujuk pada kata Satria Mandala yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti lingkungan keramat para satria, juga adanya pengalaman nyata beberapa pengunjung ke museum tersebut. Saat tim konon katanya bertandang ke Museum Satria Mandala, hanya terasa aura berbeda saat berada di dalam gedung ini. Aura itu makin terasa begitu kuat saat berada di tempat yang konon bekas jatuhnya salah satu petugas di museum tersebut, pemirsa. Tetapi dari pengalaman beberapa pengunjung ke museum ini mengutarakan bahwa mereka juga merasakan hal yang sama. Kisah lainnya ketika pengunjung berfoto di salah satu diorama, muncul sosok yang tidak dikenal selain wajahnya gelap, hanya terlihat dada ke bawah dengan kostum berbeda dari orang-orang yang seharusnya ada di foto tersebut. Museum Satria Mandala awalnya merupakan Wisma Yaso, yaitu sebuah rumah bergaya arsitektur Jepang yang dibuat atas perintah Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1960. Di Wisma yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan tersebutlah Presiden Soekarno wafat dan disemayamkan sebelum diberangkatkan ke Blitar untuk dimakamkan. Pasca Soekarno meninggal dunia, Wisma Yaso diserahkan kepada TNI melalui Sekretaris Negara kepada Kementerian Pertahanan RI pada 29 April 1971. Sejak itulah, Wisma Yaso dialihfungsikan menjadi Museum TNI. Museum Satria Mandala meninggalkan misteri tentang keberadaan sebuah lubang berdiameter 60 cm di bagian belakang bangunan yang setelah ditelusuri menembus ke bagian bawah bangunan museum. Belum diketahui apakah lubang tersebut adalah sebuah rute pelolosan atau persembunyian darurat. Namun, Kapus Jara Brigjen TNI Prantara Santosa, SOS MSI MTR Han menaruh curiga dan berusaha menyibak misteri dari bunker tersebut. Hingga saat ini fungsi bunker tersebut masih menjadi teka-teki dan misteri, pemirsa. Konon katanya terkait keberadaan satu unit ambulans tua di Museum Satria Mandala, banyak pengunjung yang memberikan kesaksian bahwa mobil ambulans tersebut diselimuti aura mistis. Tidak hanya lampu mobil yang menyala sendiri. Konon katanya, beberapa pengunjung juga mengaku pernah melihat sosok perempuan di dalam mobil ambulans tua tersebut yang konon katanya adalah penunggu dari ambulans tua ini. Penasaran dengan munculnya mitos yang dikisahkan pengunjung di Museum Satria Mandala? Tim konon katanya pun penasaran untuk melakukan eksplorasi di museum tersebut. Oke pemirsa, konon katanya kali ini saya udah berada di Museum Satria Mandala. Kali ini saya akan menelusuri pada malam hari gitu pemirsa. Biar kesannya tuh kayak naik at the museum gitu. Bisa dilihat sih sebenarnya saya nggak butuh-butuh senter amat sih ya. Ini terang gini sih pemirsa. Di sana tuh kita udah bisa lihat udah ada pesawat-pesawatnya. Nah, yang saya tahu nih pemirsa, ini nih samperin. Waduh, belum apa-apa. Saya kayak ngerasa berinding. Nah ini nih pemirsa, di ambulan ya di sini deskripsinya tuh. Ambulan si gajah nih. Yang saya dengar tuh ya konon mitosnya ambulan ini tuh katanya ya
bisa hidup sendiri sih. Saya juga bingung tuh gimana caranya. Coba kita kelilingin dulu deh. Oh, ini bekas dari Bandung ternyata. Keadaannya sih bener-bener kayak ini ya, kayak kondisi asli gitu sih. Antik banget sih. Saya penasaran juga nih dalam ini. Boleh nggak ya? Bismillah dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini kemudinya, dan itu, waduh, ternyata sampai kerandanya tuh masih ada pemirsa. Tapi sih awalnya doang ya, saya kayak pas nge-step kesini tuh kayak merinding ya. Tapi pas udah ngelilingin sih nggak terlalu merinding ternyata. Itu aja platnya plat Bandung lama nih. Bentar, saya penasaran sama kerandanya deh. Gimana ya? Coba saya begini nih. Beneran ada ternyata. Tapi yang pasti emang unik nih ambulannya. Mungkin dibilang si gajah karena gede gitu ya. Wah, sebenarnya kalau nggak gelap nih pemirsa nih ya, tamannya tuh luas banget. Nah, pas di sini ya, nggak tahu kenapa saya kayak gampang suges ya. Waduh, itu suara apa ya pemirsa? Ini. Coba saya samperin dulu sih. Kayak saya gampang kesuges gitu, jadi saya kayak ngerasa agak merinding gitu ya. Tapi yang pasti adem sih di. Nah, ini nih koleksi tank-tanknya pemirsa. Untuk itu ternyata generator. Nih tank-tanknya pemirsa. Nih, kalau kita udah keluar dari taman tapi masih sejuk gitu ya.